yang kita milikin sekarang kayak di dunia tuh nanti diminta pertanggungjawabannya. Bener. Nah kayak baju, otomatis kan pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah cewek itu kan senangnya shopping, Bib. Nah sedangkan si bajunya tuh udah numpuk di lemari untuk menghindari rasa pengen shopping terus pengen memenuhi hasrat itu tuh gimana sih, Bib? Iya. Pertama gini ya, innal mubadirina kanu ihwanus sayatin. Kata Allah, sesungguhnya orang yang mubazir, berlebihan dalam segala hal. Beli makanan, Ya. berlebihan cuma di foto doang, buat di foto doang. Dimakan enggak. Baju cuma dipakai sekali ke pesta, setelah itu ditaruh. Terus dibanggain, lemari baju dia nih Banyak, rentet penuh. 7 gitu. Nah, ghibah itu sumbernya adalah karena kita sudah memata-matai Orang orang lain. Ya. Jadi pertama, agar tidak ghibah, kita jangan memata-matai Orang lain. orang lain. Jadi stalking medsosnya, Ya. termasuk istri kepada suami dan suami kepada istri. Itu nggak boleh. Kalau memata-matai padahal nggak ada sebab, nggak ada kecurigaan, ya udah iseng memata-matai, itu nggak boleh. Terus yang kedua, di ayat tersebut dilarang juga menduga-duga. Menduga-duga Kayaknya itu. dia gini deh. Kayaknya. Nah, iya. Iya. Jadi karena inna ba'dadh-dhanni ismun, kata Allah di ayat tersebut. Sesungguhnya dari dugaan-dugaan itu ada yang dosa. Artinya kamu duga, kayaknya gini. Padahal kamu nggak tahu kenyataannya gimana. Ya. Nggak pernah lihat langsung, nggak pernah dengar langsung. Iya. Dari mana sumbernya? Katanya. Katanya. Katanya siapa? Katanya dia. Dia ditanya, katanya siapa? Katanya Dia juga. Itu udah gak ada sumbernya nih. Iya. Katanya nih dari mana? Akhirnya gak ada sumbernya. Itu jangan kemudian menduga-duga. Yang kedua. Cenah. Kalau kata orang Sunda mah tuh cenah. Yang ketiga, untuk menghindari ghibah, fokuslah kepada keburukan diri kita sendiri. Kalau pengen ghibah tuh, maka ingatlah kepada dosa kita sendiri. Paling tidak, kalau kita gibahin orang lain berarti akan gibahin dosa kita juga. kita dan kita akan rusak gitu citra kita. Jadi fokus kepada diri sendiri. Sekaligus juga mau gibahin orang lain jadi malu karena kita juga punya dosa juga, punya kejelekan juga. Cuman bedanya yang punya kita lagi ditutup sama Allah. Tapi kalau kita membuka aib orang lain, bisa jadi sebagai bentuk koreksi kepada kita, Allah akan buka aib kita dan kita gak mau itu terjadi. Iya, kan? betul. Nah itu. Kemudian yang keempat, ya kita harus menyadari bahwa ghibah itu dosa. Mau gimana pun juga Iya, ya. itu Mau dosa. online, mau langsung juga tetap sama Karena ya. banyak orang yang nggak sadar kalau ghibah dosa lantaran ghibah udah kadung jadi habitnya dia. Iya. Iya, iya. Jadi kebiasaan sehingga nggak sadar tuh. Padahal kebiasaan belum tentu benar, kebenaran perlu dibiasakan. Gitu prinsipnya kan gitu. Nah ngomong-ngomong kalau yang sekarang tuh, kalau cewek-cewek yang biasanya dipamerin apa? Makanan. Makanan, outfit. Makanan dipamerin. HP baru. baru. Selfie. Ya, tau gak sih Kalau kameranya? baru itu berarti selfie di cermin. Iya, gitu. Itu Dicermin. kayaknya pamernya double-double tuh. Pamer outfit, Tapi kalau pamer ini, Bib, muka. pamer pacar, itu gimana, Bib? Nah, Kan pacarannya dosa, pamer aja dosa. Nah, itu gimana? Iya, berarti kayak Double burger tuh, dosanya. dosanya kayak Iya. burger tuh. iya. Double combo. Double combo. Nah, jadi sebenarnya pacarannya dosa. Ya. Karena pacaran itu kan pasti melakukan hal-hal yang haram. Iya. Kayak bertemu dua orang yang bukan muhrim itu haram. Walaupun untuk sholat berjamaah di masjid. Oh. Jadi sholat berdua di masjid itu Nggak boleh. itu nggak boleh kalau beda muhrim. Terus di Quran juga dijelaskan la taqrabu zina. Bukan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Iya. Nah, pacaran tuh kan on the way zina tuh. Iya. Di chat juga ya, di chat kita Iya, suka sama manggil aja. sayang pakai emot yang kayak Nah, gitu itu pun juga tetap sama ya? Iya. Tetap haram kan? Dan juga pacaran itu nggak ada legalitasnya dalam agama. Artinya orang pacaran kalau diserobot nggak apa-apa. Maksudnya? Iya, artinya kalau kamu lagi pacaran sama cowok kamu ya, terus Diserobot ada sama orang. diserobot sama dia, itu nggak ada hukumnya dalam Islam, nggak apa-apa. Tapi kalau tunangan itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, gimana Jadi tuh kalau kamu tunangan? lagi tunangan, terus ada dia
mau godain cowok kamu biar tunangan sama dia, itu nggak boleh, dia dosa. Oh, dosa. Jadi karena kalau kan ini ya, kalau udah apa sih hitbah itu nggak boleh Iya. menerima orang lain. nggak boleh menerima orang lain sampai kelar urusannya sama si yang hitbah atau nikah. Berarti seterusnya kalau dia nggak jadi nikah baru dia boleh. Selama apapun jangka waktu tunangannya? Selama apapun. Jadi nggak ada asuransinya itu kira-kira. Asuransi. Iya, asuransi cintanya itu nggak ada kalau pacaran. Terus Tapi tetap aja masih haram kan, Bib? Kalau Iya. kita walaupun udah tunangan. iya, kalaupun Iya kan? tetap bukan muhrim, tunangan Iya. itu tetap bukan muhrim. Tunangan itu hanya sebagai upaya untuk saling mengenal biar tidak beli suami atau beli istri dalam karung. Nah, Dalam apa? Iya, dalam karung, kayak beli kucing dalam karung kan biasanya orang bilangnya Kayak kalau udah kita diikat gitu. mengikat sesuatu yang kita belum tahu. Karena kan pasangan tuh harus saling mengenal dulu apakah iya, dia cocok iya. apa enggak. Even itu sama-sama baik. Karena dua orang baik belum tentu cocok. Nah, apalagi pamerin pacar. Pamer itu aja, pamer suami aja dosa ya? dosa gitu. Kalau pamer ya niatnya. Apalagi gini, pamer itu kalau di dalam Al-Qur'an, misalnya surat Al-Qasas ayat 76 sampai 79, itu bicara soal pamer. Tapi pakai sejarahnya Qorun. Allah cerita tentang Qorun. Ya. Jadi Qorun itu sifatnya diantaranya di ayat 79 dijelaskan suka pamer. Suka pamer Tapi dan bukannya pelit juga ya? pelit juga. Nah, di ayat 76 sampai 79 itu dijelaskan. Salah satunya suka pamer dan pamernya itu yang kemudian bikin orang jadi iri. Sehingga kemudian orang cari hal sampai yang haram untuk memenuhi hasrat agar bisa pamer juga seperti Qorun. Jadi Qorun ini udah dia pamer masih mendakwahkan kepameran gitu. Jadi dosanya 2 kali. Dan itu dia juga pelit. Nah, pelit tuh. Plus itu Nah, udah. ciri orang yang pamer, dia menunjukkan barangnya dia, tapi dia pelit untuk berbagi kepada orang lain. Iya benar. Nah, kemudian Qorun itu seorang yang selain pelit, dia menganggap bahwa yang dia miliki itu bukan dari Allah, tapi dari dirinya sendiri. Sehingga kemudian dia pamerkan kepada orang lain. Makanya kalau pengen nggak pamer, itu selain kita rajin sedekah, juga menganggap bahwa semua yang kita miliki ini bukan punya kita, itu karena karunia dari Allah gitu. Kalau menganggap dari kita sehingga kita pamer, tapi kalau menganggap karunia dari Allah, kalau gua pamerin justru ntar diambil lagi sama Allah. Iya, gitu. iya, benar, Atau benar. ngapain gua sombongin? Bukan punya gua kok ini punya Allah, cuman kebetulan yang dipilih gua bukan dia gitu. Dititipin dulu. Betul. Iya, iya. Nah, dan di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah katakan annamal hayatud dunya laibun walahun. Jangan kamu pamer. Bagaimana caranya? Ditambah lagi nih. Kata Allah, ketahuilah bahwa dunia dan seisinya ini hanyalah permainan dan tipu muslihat belaka. Iya. Jadi ngapain kamu sombongin dong, ini apa sih dunia ini nggak ada artinya gitu. Ini hanya permainan. Kayak dulu tuh, ketika kita kecil, kita main monopoli. Iya. Pernah main monopoli nggak? Pernah. Pernah kan? Dulu. Pas dapet rumah, seneng nggak? Seneng. Banyak duit. Banyak duit. Apalagi pas dapet hotel yang gede. Iya, yang double-double itu ya. Di apa? Entah di Las Vegas, Iya. kayak mana. Tapi pas kamu sekarang udah dewasa, itu ada artinya nggak? Enggak sih. Nggak ada kan? Iya. Padahal dulu kita sampai cekcok sama teman kita, Iya. rebutan begitu. Nah, dunia juga gitu. Nanti ketika kamu sudah meninggal di akhirat, ini semua kayak HP kamu, jam tangan kamu, mobil kamu, harta kamu itu Nggak bakal nggak ada. dibawa. Nggak ada artinya gitu. Iya. Emang, dan juga nih kalau pamer, misalnya pamer cowok ya, aku kasih tahu hati-hati. Hati-hati Ya, ya guys. Di foto medsos. sama cowok gitu. Nah, kalau dilihat sama orang yang punya penyakit ain. Ain. Penyakit hati. Ain. Enggak. Aku pernah Ain itu denger sih penyakit mata. ain. tapi aku belum tahu benar-benar penyakit ain. itu Iya. Penyakit ain itu kata Rasul, dia sungguh ada dan berbahaya. Artinya kalau cowok kamu nih ya, dipuji badannya. Iya. Kemudian ada orang yang ngelihat dia punya penyakit ain. Kemudian dia ketika ngelihat dia gak baca zikir atau sholawat kepada Nabi atau zikir kepada Allah, Ya. maka dia akan mencelakakan yang dilihat.
Kalau ganteng tiba-tiba mukanya kenapa-kenapa sehingga gak ganteng lagi. Kalau badannya kekar kenapa-kenapa hingga badannya gak kekar lagi. Kalau hartanya yang dipuji, dia lihat akhirnya hartanya jadi bangkrut gitu. Nah, daripada dipamerin dan ketemu sama orang yang punya penyakit ain dan akhirnya kenapa-kenapa, Mending disimpan. mending disedekahin. Iya. Tapi kan cowok juga bisa disedekahin kebaikannya. Oh iya bener. Bukan orangnya. Bib, aku mau nanya dong, Hmm. cara menanggapi orang yang suka pamer tuh gimana sih? Orang pamer itu kayak orang yang naik ke panggung. Dia berharap tepuk tangan dari kita. Iya. Semakin ditepuk tanganin, semakin dia Besar kepala. sombong, Iya. besar kepala. Maka cara menanggapi mereka adalah dengan kita silent, Diam aja ya. Diam. diem aja kepada sikap dia. Bahkan seolah-olah Kita kayak nggak peduli gitu. nggak peduli gitu. Itu baik buat dia, Baik sehingga juga untuk kemudian kita. Baik buat juga buat kita akhirnya nggak iri. Iya. Karena ingat, jebakan dari pamer itu adalah iri. Kita benar. jadi iri mulai nih. Kita gak mampu akhirnya mencari cara-cara sampai yang haram untuk mendapatkan itu. Nah, caranya jangan ditepuk tangani. Orang pamer ya udah, kalau dia di medsos jangan di like, jangan di komen, jangan Paling di lihat share. aja ya? Iya, Dilihat aja. Atau di scroll aja gitu. Nah, dengan begitu dia akan menganggap wah gak ada gunanya di gua pamer. Akhirnya dia mulai mikir dan akhirnya insya Allah jadi tobat gitu. Iya. Nah, karena yang bikin pamer itu jadi asik biasanya circle-nya. Hmm. Kalau circle tuh ngomporin, wah dia Wah, jadi ini kayak wah nih panas nih. jam gua, ntar besok dia beli jam yang lebih bagus, Iya, ntar iya, dia Lebih mahal lagi. nggak ada kelarnya. Oh. Dan dunia tuh kata para ulama itu seperti air laut. Maksudnya? Kamu makin minum makin aus. Oh. Jadi makin Iya. mengejar dunia, Makin- panas sama orang yang pamer, makin kamu aus gitu. Lama-lama pasti kamu akan melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan itu. Nggak bisa beli, akhirnya nyuri. Iya benar. Iya benar. Tapi Sekarang banyak ini yang ya, kayak gitu. balik lagi ke penyakit ain tadi. Nah, ciri-ciri orang yang punya penyakit ain itu gimana? Iya, sebenarnya sih kita susah ya Iya. untuk mengetahui. Dan orang yang punya penyakit ain itu bukan orang yang buruk, karena itu dari Allah gitu. Yang buruk adalah ketika dia melihat kemudian dia tidak berzikir kepada Allah atau tidak bersolawat. Karena itu kita nggak tahu nih siapa yang punya penyakit ain, kecuali kita udah hidup dan kemudian jadi terkenal. Misalnya di daerah Yaman ada satu daerah di Hadramaut sana yang daerah tersebut terkenal orang-orangnya punya ain. Dia nggak salah karena itu sudah karunia dari Allah. Yang penting makanya kita dididik, kita nggak tahu nih siapa yang punya ain, siapa yang nggak punya. Makanya ketika ngepost sesuatu jangan untuk pamer. Kalau ngepost sesuatu tidak untuk pamer tapi perlu, ketika ngepost itu pakai baca Bismillah. Dan ketika kita ngelihat sesuatu, kita kan nggak tahu kita ini punya ain apa enggak. Iya. Maka ngelihatnya tetap dengan mengucapkan zikir kepada Allah, Bismillah, Subhanallah, atau bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu. Agar karena yang bisa membentengi ain itu adalah zikir dan salawat. Jadi makanya kalau ngelihat cowok ganteng misalnya, Subhanallah, gitu ngomongnya. gitu ya? Bukan, harus berzikir. ini ganteng banget. Nah, kebanyakan kayak gitu refleks kan itu. Iya, nah Kadang itu, suka gitu. nah itu refleks itu tercipta dari kebiasaan kita. Iya. Orang yang kalau kaget, refleksnya ngomong hal-hal kotor, ya karena kebiasaannya begitu, karena yang dilihat itu, karena yang dipikirkan itu, yang dirasakan hatinya itu. Balik Tapi lagi. kalau dia membiasakan dengan hal-hal yang positif, ketika refleks, astagfirullah gitu kan banyak tuh orang yang ketika refleks, astagfirullah gitu. Jadi apalagi nih, kita bahas apa lagi? Aku mau nanya ini nih, kan cewek identik pasti senangnya tuh shopping. Ya, karena kan yang aku tahu tuh kayak gini, segala sesuatu yang kita milikin sekarang kayak di dunia tuh nanti diminta pertanggungjawabannya. Bener. Nah, kayak baju, otomatis kan pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, cewek tuh kan senangnya shopping, Bib. Nah, sedangkan si bajunya tuh udah numpuk di lemari untuk menghindari rasa pengen shopping, terus pengen memenuhi hasrat itu tuh gimana sih, Bib? Iya. Pertama gini ya, innal mubadzirina kanu ihwanus sayatin. Kata Allah, sesungguhnya orang yang mubazir, berlebihan dalam segala hal. Beli makanan, Ya. berlebihan cuma di foto doang, buat di foto doang. Dimakan buat enggak? dimakan. Dimakan enggak? Baju cuma dipakai sekali ke pesta, setelah itu ditaruh.
terus dibanggain, lemari baju dia nih Banyak, rentet penuh. 7 gitu. Rentet 7. Itu kanu ihwanus sayatin. Mereka itu adalah saudaranya setan. Masih kayak gitu sih. Pamer saudaranya korun. Mubazir saudaranya Saudaranya setan. Jadi kalau pamer sambil mubazir berarti kita nih Double. Double kiri tuh. sepupunya korun sama sepupunya Setan. setan juga. Itu salah satu dosa yang gak kerasa nggak sih? Iya. Ya tanpa Aku disadari juga gitu masih ya. kayak gitu sih. Nah, Masih sering kayak numpukin baju gitu. nah itu. Jadi mubazir itu numpukin segala hal ya. Itu nggak boleh, karena itu kita dididik dalam Islam untuk zuhud. Zuhud Zuhud itu artinya hidup sederhana. Hmm. Tidak cinta kepada dunia, karena cinta kepada dunia itu kata Nabi adalah penyebab dari segala kesengsaraan. Oh, iya. Jadi makanya Sayyidina Umar tuh ketika masuk ke rumahnya Nabi nangis karena sederhana banget rumahnya. Oh, Tempat duduknya aja satu doang. Kasih ke tamunya, Nabinya duduk di bawah. bukan lantai ya, tanah Iya. itu. Jadi kita diminta untuk hidup sederhana. Nah, caranya adalah dengan minimalis. Nah, aku juga belajar nih. Aku juga lagi belajar pola hidup minimalis. Minimalis itu apa? Artinya membeli apa Yang kita dibutuhkan. butuhin, Bukan bukan aja. yang kita ingini. Iya, iya. Aku dulu punya jam tangan tuh gak satu. Sekarang udah belajar untuk punya jam tangan cuman Satu. satu. Sampai rusak baru beli lagi ya. Betul. Sepatu. Iya, harus. Dulu aku tuh punya harus banyak ya. Sekarang udah 2. Kenapa 2? Karena kalau satu kotor atau satu dicuci Bisa pakai yang satu satunya lagi. gitu. Terus pokoknya apa aja sih? Tapi kan Beb, setiap orang tuh punya kesukaan ya. Kayak misalkan hobi gitu. Iya. Misalkan aku hobinya ngumpulin hoodie, misalkan aduh aku Iya. tuh hobi banget ya, hobi aku tuh itu gitu. Nggak Terus apa-apa. ngumpulin banyak banget Itu hoodie-nya. dosa nggak sih? Kita bukan berarti tidak boleh memenuhi rasa keinginan kita. Rasa keinginan itu manusiawi. Iya. Tapi rasa keinginan itu dikontrol agar tidak berlebihan gitu. Karena yang dilarang oleh Allah itu adalah sikap berlebihannya. Sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Betul. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jangankan begitu ya, kita makan aja, kata Allah, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan pasti kamu gak enak. Iya, Perut begah. kamu Iya, begah. emang begah. Berhenti. Nah, begitu juga. Apa sih berhenti sebelum Sebelum kenyang, makan kenyang. sebelum Iya. lapar. Betul. Jadi pas di tengah-tengah. Iya. Karena yang paling baik itu kata Nabi adalah ausatuha, tengah-tengahnya. Apapun tuh jangan berlebihan pokoknya. Bahkan ibadah aja gak boleh berlebihan. Iya. Jangan sampai kamu ibadah nyiksa diri kamu. Bertakwalah kamu Astagfirullah. semampu kamu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi ya udah, jangan berlebihan, tapi memenuhi keinginan itu boleh asalkan tidak berlebihan. Iya, iya, iya. Terus asalkan kita juga niatnya untuk hobi, bukan pamer, bukan ingin mubazir, dan asalkan juga itu bermanfaat Iya, iya. bagi diri kamu dan khususnya juga bagi orang lain. Bagi diri kamu, akhirnya kamu jadi semangat buat apa, sekolah, semangat buat ini dan itu yang positif, dan juga kalau bisa yang udah gak bener-bener ini udah lewat nih masa-masa Iya, aku iya. suka hoodie ini, ya dibagiin ke orang yang membutuhkan. Jadi betul. itu sebagai wujud komitmen kita bahwa kita itu bukan niatnya untuk hal-hal yang Jelek. negatif Ya. gitu. Dan memang harus dirawat, jangan sampai cuman ngumpulin tapi nggak dirawat. Ya Jadi berarti dicuci itu gitu. iya dicuci semuanya gitu. Iya, Artinya iya. kita bertanggung jawab atas keinginan kita, jangan sampai kita nggak bertanggung jawab. Iya, iya. Karena itu ciri dari seorang muslim, yaitu memegang amanah. Seperti sifat utamanya Nabi itu ada siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan apa kebaikan, kemudian fatonah, Pintar. fatonah, pintar, dan Amanah. satu lagi amanah. Amanah itu memegang amanah. Oh, gitu. Udah, kalian lanjutin ya. Iya. Aku soalnya Aduh, seneng banget nih dapat ilmu Iya, dapat baru. Dapat ilmu. ilmu. Kita lagi nongkrong-nongkrong kapan-kapan akhirnya. nanti kita pakai kamera. Oke. Gini-gini di shoot terus dibagiin. Iya. Yang dibagiin ilmu, Iya, ilmu, bukan kesombongan. Iya, betul. Betul. Yaudah, aku duluan ya. Iya, Makasih, makasih, makasih Abi. banyak. Iya nih, aku mau bungkus biar gak mubazir. Oh iya, betul banget. Habisin ya. Hati-hati, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.